Kalau latar belakang saya sebenarnya dari keluarga buruh tani saya. Sama sekali sebenarnya saya tidak pernah terbersit di dalam pikiran saya bisa akan menjual buku. Karena kalau melihat dari perjalanan dalam hidup saya itu, di mana saya sekolah SD Negeri Jatirejo Mojokerto itu. Sekolah SD itu dari kelas 1 sudah dikasih modal arit. Pulang sekolah nyari rumput buat kambing. Itu pun bukan kambing saya, kambing orang yang kita pelihara. Begitu saya lulus dari SMP Islam di Noyo Mojokerto itu, kata bapak saya, "Le, aku sudah tidak sanggup lagi untuk membiayai kamu untuk sekolah. Jadi ya udahlah, kamu kerja, ikut bapak aja jadi buruh macul." Orangnya unik, ini luar biasa gitu. Rasanya kok langka sekali orang seperti ini ya. Lulusan SMP kemudian dikelilingi oleh para intelektual gitu, sampai profesor pun bertanya pada dia gitu ya. Yang jelas ini adalah sebuah keunikan, salah satu keunikan dunia itu ada pada Cak Tarno gitu ya. Nah, jadi ketemunya waktu itu ketika dia masih nempel kios rak buku, dan saya suka baca. Ketika dia cerita bahwa dia sebenarnya jual buku itu hanya sebagai buruh aja. Waktu itu sekitar tahun akhir 90-an itu ya, itu sebenarnya banyak banget orang-orang mahasiswa yang dia itu pengen baca buku-buku berat gitu loh. Buku-buku di luar buku-buku formal, buku-buku diktat kuliahan. Di situ saya melihat peluang itu sesungguhnya. Yang saya pikir waktu itu adalah, yang saya tawarin ke dia, "Kenapa kamu nggak berani lepas dari bosmu?" Setelah balik ke bangunan lagi, saya baru ikut kerja yang namanya Pak Yusuf Agensi. Itu teman saya kecil di kampung. Pak Yusuf itu jualan bukunya di Kuitang sama ada di UI. Saya ditempatkan di UI, di sekitar stasiun situ. Setahun saya ikut Pak Yusuf, lalu saya mencoba untuk usaha sendiri. Saya lewat situ, saya berhenti karena tertarik dengan buku-buku gitu. Dan saya tentu saja selalu cari buku tentang filsafat atau ilmu-ilmu humaniora pada umumnya. Kemudian lihat buku sambil ngobrol, dia mulai bertanya hal-hal tentang isi buku. Nah, dia mulai bertanya-tanya gitu, apa sih ilmu itu, apa itu filsafat gitu. Nah, saya mulai sedikit-sedikit menjelaskan ke dia, dan lama-kelamaan dia juga mulai berani bertanya pada dosen-dosen yang lain yang lewat di situ kan. Saya transisi ceritanya ya kan, dari buku-buku textbook ke buku-buku ini ketika saya membaca buku-buku ini, ruang-ruang baca yang ada di Kompas tentang resensi buku sama ruang baca yang ada di Tempo tentang resensi buku. Dari situ saya mulai belajar tentang apa sih inti dari buku dan kemana buku ini saya harus jual. Disitulah saya mulai serius dengan menjual buku-buku sosial humaniora. Nah, dulu saya kalau nyari buku di sini dulu. Jadi di sini saya pilih-pilih bukunya, kira-kira buku-buku yang bisa saya jual itu saya pisah-pisah. Jadi, oh ini yang buku yang bisa dijual, yang ini tidak gitu kan. Ada buku-buku Pak. Buku-buku. Oh udah naik ya. Wah iya ya. Nah itu ya paling ya. Cara saya menjual sekarang ini, jadi kita lihat segmennya. Saya untuk buku-buku begini, ini untuk buku referensi untuk dia mau menulis skripsi, tesis atau disertasi. Yang menakjubkan bagi saya adalah rajinnya ketika, dan buku-buku yang udah jelek itu benar-benar dibersihin, kadang-kadang dilap pakai lap basah dengan cairan pembersih gitu. Nah, dan itu otomatis akan merubah nilai jual, udah jauh gitu loh. Saya sampai ke sini saya nyari buku. Kalau di mana ada ini ya udah di situ saya pilih-pilih bukunya, mana yang bisa dibeli, mana yang tidak. Begitu sampai di rumah saya
elap-elap ininya biar bersih. Ntar kalau udah kira-kira layak dijual. Oke, prosesnya itu kemudian terus-menerus, akhirnya muncullah CTI itu. Ya dalam tanda petik dia kita sebut sebagai rektor ya, rektor CTI, Cak Tarno Institute itu kita beri nama. Rektor itu dalam artian dialah yang menjadi pusat dari semua aktivitas diskusi di Cak Tarno. Tanpa Cak Tarno diskusi-diskusi begini tidak akan ada. Sebenarnya dia juga nggak mikirin hal-hal yang besar. Spontan-spontan aja, orang kan lewat gitu mampir ngobrol sama dia. Nah karena kita nih pada ngobrol, kok kita ngobrol doang nih kita kan di situ duduk itu. Ngapain ditulis kayak supaya rame gitu. Dibikinlah ide, ditulis akhirnya jadi diskusi rame. Cuman yang menginisiasi diskusi nelponin orang, SMS, ngajakin tuh dia Tarno. Jadi ini sebuah kios kecil yang dia seperti melahirkan sebuah gerakan intelektual. Sehingga bahkan saya pernah baca itu orang yang nongkrong di situ dia nulis di koran artikel itu nggak segan untuk nulis di bawahnya itu sebagai bagian anggota atau apalah pendiri di CTI itu gitu loh. Sampai segitunya mereka. Dan saya kebetulan penulis, saya menulis sejumlah media massa selalu menggunakan nama Cak Tarno di bawah tulisan saya. Jadi Cak Tarno Institute Depok gitu ya. Itu artinya saya bangga menjadi komunitas Cak Tarno. Dampaknya luar biasa. Cak Tarno itu kemudian diwawancara oleh media-media gitu ya. Kompas membuat laporan khusus tentang ketokohannya itu mulai orang lihat sebagai tokoh yang apa? Tokoh alien bagi saya itu. Muncul tiba-tiba di dalam dunia akademis. Yang menariknya sekarang bukan lagi dia yang bertanya ya pada orang-orang, pada yang tanda kutip pakar itu, apakah buku ini, tapi orang-orang yang mencari dia untuk bertanya, Cak Tarno, saya mau mencari buku yang isinya ini begini dan atau mahasiswa yang mau menulis skripsi tanya Cak Tarno tema-tema yang oke dan menarik apa ya, dia bisa jawab dan dia menunjuk referensi-referensi yang tepat, buku-buku yang ya koleksi dia gitu ya. Kita melihat, atau saya melihat dia bukan sekedar penjual buku tetapi berubah menjadi seorang ya tutor gitu ya, menjadi seorang dosen malah bagi mahasiswa yang S1, S2 maupun S3 gitu ya. Semua manusia pada dasarnya adalah intelektual, tapi tidak semua manusia menjalankan fungsinya sebagai intelektual. Sosok Cak Tarno ini adalah unik. Kenapa unik? Keunikannya adalah beliau bisa diajak bicara apa saja. Bahkan kita seolah-olah bisa membaca buku itu sebelum membacanya. Jadi kita sudah tahu hampir seluruh konten buku itu atau garis besar benang merah dari buku itu. Tempat ini adalah tempat sejarah di mana saya diperkenalkan peradaban yang bernama buku. Peradaban inilah yang buat saya ini adalah sejarah. Di sini tempat saya jualan. Saya nyimpan bukunya itu ada di dalam, jadi kalau pagi saya angkut-angkut ke sini untuk mendisplay buku-buku saya. Sebelum ini dibongkar lantakan ini sebelumnya adalah cuman bangunan triplek gitu, ada yang namanya pengembang masuk ke sini, lalu saya tergusur dari sini. Di sini saya harus ekspansi bagaimana saya bisa melanjutkan penjualan buku, terus sampai pindah yang kelima saya ini tempat jualan buku. Masa depan itu
saya maknai sebagai ruang kosong aja. Bukan berarti ruang kosong yang kita biarkan kosong, melainkan ruang kosong yang harus kita isi. Bagaimana saya bisa memberikan kemanfaatan buat orang banyak. Dia tidak hanya tenggelam dari mengobjekkan buku itu sebagai uang, lahan pencari bisnis, tapi bagaimana buku itu juga bisa ia kembangkan untuk ya itu mengembangkan hakikat esensi kemanusiaannya dia. Nah, memilih profesi, menjiwai sesuatu, bahkan bisa mendarah daging dalam kehidupan dia. Itulah yang membuat manusia bermakna. Saat ini saya memposisikan diri saya bahwa bukan pada seberapa besar tinggi pendidikan seseorang, tapi seberapa besar sih perilaku kita itu bisa bermanfaat untuk orang banyak.